Hey guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Gak kerasa nih ya, waktu semakin berlalu dan udah banyak banget yang kita lewati nih di sahabat FS. Sahabat FS pasti tahu kan sama si kembar ini. Mereka berdua dan rekan-rekannya sukses menjadi perhatian publik berkat kemahiran mereka dalam menggiring bola di tengah lapangan hijau dan berhasil membawa timnas Indonesia menjadi juara pada ajang AFF tahun lalu. Kesuksesan Garuda Muda yang satu ini emang udah gak diraguin lagi guys. Ini mereka berhasil membawa Indonesia lolos ke ajang junior bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia U20. Piala Dunia U20 akan berlangsung pada 20 Mei sampai 12 Juni 2021, di mana di Piala Dunia 2020 nanti akan ada 24 negara yang ikut serta dalam Piala Dunia U20 ini. Namun, sebelum bertanding, PSSI masih menunggu kedatangan pelatih Sinteyong untuk kembali ke Indonesia untuk melakukan persiapan matang bersama timnas U19. Selain pemusatan latihan, PSSI juga akan segera menggelar laga uji coba menghadapi lawan-lawan berkualitas untuk timnas U19. Sebagaimana yang dikatakan PSSI, saat ini kami masih menunggu kehadiran manajer pelatih timnas Sinteyong di Indonesia agar bisa segera menyiapkan skuad kami. Kami meminta Sin sudah di sini maksimal pada minggu kedua Juli 2020. Dan di Piala Dunia U20 kali ini, Indonesia akan menjadi tuan rumahnya loh guys. Nah, makanya itu nih, pasti banyak banget kan yang harus disiapin Indonesia untuk menjamu negara-negara lain. Lapangan bola atau stadion yang akan dipakai misalnya. Dikabarkan, Indonesia akan memakai 6 stadion untuk Piala Dunia kali ini. Nah, kira-kira stadion yang mana aja ya yang akan dipakai untuk Piala Dunia U20 kali ini? Dan kira-kira layak gak tuh ke 6 stadion tersebut? Dan kali ini, Websport akan menyajikannya nih untuk kalian. Inilah dia profil 6 stadion yang akan digunakan pada Piala Dunia U20 kali ini. Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini merupakan stadion termegah yang ada di Indonesia guys. Stadion yang dibangun pada tahun 1960 ini terpilih sebagai salah satu stadion yang akan digunakan pada Piala Dunia U20 yang akan datang. Stadion yang merupakan markas macan Kemayoran, yaitu Persija Jakarta, sudah mengalami beberapa kali renovasi guys, terutama pada bangku penontonnya atau kapasitas stadion ini. Ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk sebesar 110.000 kursi. Kapasitas stadion ini telah berkurang 2 kali guys. Pertama, pada tahun 2006 lalu, ketika Piala AFC 2007, kapasitas stadion ini menjadi 88.083 kursi dan membuatnya menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-7 di dunia. Yang kedua, pada tahun 2016 dan 2017 lalu, ketika Pesta Olahraga Asia dan Pesta Olahraga Difabel Asia, kapasitas stadion ini berkurang kembali hingga 77.193 kursi saja guys, membuatnya menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Mantul kan guys. Stadion ini dibangun oleh arsitek Frederick Silaban pada tahun 1960 sampai 1962 yang menghabiskan dana sebesar 12,5 juta US dollar dan sebanyak 12.000 pekerja dari orang-orang Indonesia maupun orang-orang Soviet tergabung dalam proyek ini dan sempat mengalami renovasi pada tahun 2016 sampai 2017 yang menghabiskan dana sekitar 700 miliar rupiah. Renovasi yang dilakukan membuat stadion utama Gelora Bung Karno memiliki standar layaknya gelanggang di Eropa. Apalagi terdapat pula sport komplek berisi lapangan tenis hingga kolam renang. Dan satu lagi, lampu stadion GBK ini udah 3000 lux loh. Jadi wajar banget ya guys kalau GBK ini terpilih menjadi salah satu stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20 nanti. Manahan Solo. Stadion Manahan Solo adalah stadion sepak bola yang berada di kota Surakarta, Jawa Tengah. Stadion yang berkapasitas 25.000 penonton ini merupakan markas dari klub Persis Solo guys. Manahan merupakan stadion pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga difabel terbesar di Asia Tenggara, yaitu Asian Para Games 2011. Stadion ini diresmikan pada tanggal 21 Februari 1998 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Saat ini, sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola dan digunakan sebagai tempat rumah untuk Persis Solo. Dilihat dari letak geografis, Stadion Manahan Solo cukup strategis guys. Berdiri megah di tengah-tengah pusat kota, berdekatan dengan stasiun kereta, terminal, bandara, hotel, jalan raya, dan pusat perbelanjaan, menjadikan Stadion Manahan sebagai salah satu yang paling tepat untuk menggelar event olahraga skala nasional dan internasional.
September 2008, Stadion Manahan terpaksa ditutup karena tengah dilakukan renovasi stadion. Proyek renovasi lapangan yang menelan biaya sekitar 1,6 miliar rupiah adalah untuk menghilangkan image negatif dari Stadion Manahan sebagai stadion pelanggan banjir. Semua permukaan lapangan mengalami perombakan dan perbaikan. Akhirnya, Juli 2009, setelah menunggu hingga berbulan-bulan, akhirnya seluruh rangkaian renovasi Stadion Manahan telah rampung dikerjakan. Stadion Manahan pun kembali dibuka dan difungsikan. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 menjadi event pertama yang digelar di Stadion Manahan pasca stadion tersebut mengalami renovasi. Stadion Pakansari Bogor. Stadion yang merupakan markas dari Pstira Persikabo ini menjadi salah satu stadion yang terpilih untuk digunakan sebagai ajang Piala Dunia U20 kali ini. Stadion yang berlokasi di Cibinong Bogor ini dibangun pada 16 Juni 2012 lalu dengan kapasitas penonton hingga 30.000 orang dan resmi dibuka pada tahun 2014 lalu. Dilansir dari situs Stadium, Stadion Pakansari masuk dalam nominasi Stadion Terbaik Dunia pada tahun 2016 dan bersaing dengan 29 stadion lainnya. Setelah pernah digunakan sebagai tempat ajang Piala AFF tahun 2016 lalu, menggantikan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang direnovasi guys. Stadion ini juga digunakan sebagai tempat sepak bola pria pada Pesta Olahraga Asia 2018, juga pada kejuaraan Piala Asia U19 yang digelar pada tahun yang sama. Stadion Pakansari juga sudah sesuai dengan standar FIFA loh. Sebagaimana yang dijelaskan Erwin, total anggaran pembangunan Stadion Pakansari adalah sebesar 803 miliar. Erwin menjelaskan besarnya biaya yang dihabiskan sesuai dengan fasilitasnya. Menurut dia, fasilitas di Stadion Pakansari sesuai dengan standar FIFA, seperti tempat duduk, ruang ganti, ruang keamanan, sound system, dan video papan skor. Begitu juga dengan fasilitas mendukung lainnya. Terdapat ruang tes doping yang juga standar FIFA. Lalu terdapat juga media center, lintasan lari sintetis, dan lampu penerangan untuk pertandingan malam. Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo adalah sebuah stadion serbaguna di Surabaya guys, yang merupakan markas dari klub Persibaya Surabaya. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2008 lalu oleh PT Soplan dan mulai bisa digunakan pada tahun 2010 lalu. Sejak diusulkan sebagai salah satu tempat digulirkannya Piala Dunia U20, Pemkot dan DPRD Surabaya sepakat untuk menganggarkan dana untuk melakukan renovasi pada stadion ini. Gelora Bung Tomo juga dilengkapi berbagai fasilitas yang keren loh guys, seperti stadion indoor dengan kapasitas 10.000 orang dan lintasan drag race sepanjang 450 meter. Untuk membangun stadion ini dibutuhkan biaya sekitar 452 miliar. Stadion yang dalam pengerjaannya memakan waktu sekitar 2 tahun ini menawarkan fasilitas sesuai dengan kelas penontonnya juga loh guys. Terdapat 3 kelas penonton, yaitu kelas standar, VIP, dan VVIP. Untuk kelas standar, dudukan terbuat dari beton dengan tinggi 48 cm, hingga kaki terasa nyaman saat menonton. Pada kelas ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas toilet, bahkan ada resto di lantai 1. Sementara pada kelas VIP yang memiliki 4.370 kursi yang tersebar antara lantai 4 sampai 7 di sisi barat, terdapat resto dan toiletnya juga loh guys, yang berada di lantai yang sama, sehingga tidak perlu turun ke lantai 1. Adapun kelas VIP biasanya digunakan untuk tamu-tamu penting. Berbagai fasilitas dan pelayanan khusus ada di sini, sehingga tamu tidak perlu beranjak dari tempat apabila membutuhkan sesuatu. Stadion ini juga dilengkapi lampu dengan kecerahan sampai 1.600 lux, sehingga pertandingan yang diselenggarakan pada malam hari tidak menjadi masalah. Gelora Bung Tomo juga sudah dilengkapi dengan papan skor elektronik, dan tak lupa juga rumput yang dipakai Stadion Gelora Bung Tomo sudah standar FIFA loh guys. Keren banget kan guys. Stadion Mandala Krida. Stadion Mandala Krida adalah sebuah stadion yang terletak di kota Yogyakarta guys. Stadion ini digunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola pada umumnya, dan juga menggelar beberapa acara besar di kota Yogyakarta, seperti konser grup band, kampanye presiden, dan sholat id. Stadion ini merupakan markas dari PSM Yogyakarta dan merupakan tempat penyelenggaraan 4 pertandingan besar Liga Metro 2008. PSS Sleman sempat menggunakan stadion ini selama 2 musim kompetisi, yaitu pada Divisi Utama Liga Indonesia 2002 dan Divisi Utama Liga Indonesia 2003. Digunakannya Stadion Mandala Krida karena kala itu PSS sebagai satu-satunya tim dari daerah istimewa Yogyakarta yang berada di divisi utama dan harus menjamu tim-tim elit yang mempunyai supporter sangat banyak guys.
PSS tidak hanya ditonton oleh penduduk Kabupaten Sleman saja, tetapi seluruh penduduk Yogyakarta. Sehingga kala itu PSS Sleman mengubah nama menjadi PSIM Yogyakarta. Stadion ini mampu menampung 20.000 sampai 25.000 orang loh. Dan pada tahun 2013 lalu, stadion ini sempat mengalami renovasi yang menghabiskan dana sebesar 158 miliar. Sehingga kapasitas stadion ini pun menjadi lebih besar, yaitu sekitar 35.000 orang. Kapten Iwayan Dipta. Stadion ini adalah sebuah stadion multifungsi yang terletak di Gianyar, Bali, yang fungsi utamanya dipakai untuk pertandingan sepak bola. Stadion yang memiliki kapasitas penonton hingga 25.000 orang itu dibangun pada tahun 1977 dan resmi dibuka pada tahun 2003 lalu guys. Setelah ditetapkan sebagai salah satu dari 6 stadion penyelenggaraan putaran final Piala Dunia U20, markas besar klub juara Liga 1 yaitu Bali United ini akan segera direnovasi untuk memenuhi standar sesuai dengan ketetapan FIFA. Bupati Gianyar, Imade Mahayastra, menyatakan Stadion Dipta Gianyar Bali akan segera direnovasi dengan total anggaran sebesar 50 miliar. Hal ini sesuai dengan himbauan dari Ketua Umum PSSI yaitu Muhammad Iriawan agar pihak pengelola Stadion Dipta Gianyar segera merenovasi fasilitas stadion yang dinilai masih kurang memenuhi standar FIFA.